Pengen tahu apa aja yang harus dilakukan pada saat hubungan seks pertama? Kalau bisa jangan terlalu heboh dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya pengen tahu jangan lupa tungguin video saya bersama dengan Gue Sehat, dan tentu saja supaya nggak ketinggalan, subscribe, like, dan komen. Waktu saya ambil S2 gitu ya, saya membuat tesis sih tentang malam pertama. Saya kepengen tahu apa yang dipikirkan laki-laki dan perempuan pada saat malam pertamanya. Apakah ada persiapan fisik yang harus dilakukan? Kayak misalnya ada beberapa perempuannya pada saat lagi mau melakukan pernikahan kan ratus ya, diwangi-wangiin dulu vaginanya gitu ya. But actually sebenarnya sebagian besar perempuan gitu ya, yang ada di dalam penelitian saya gitu ya, itu sangat-sangat memikirkan mengenai penerimaan badannya. Sementara laki-laki itu sangat-sangat memikirkan mengenai performa seksualnya. Akhirnya jadi tidak ketemu. Dibandingkan persiapan fisik, kalau saya lebih setuju pada saat malam pertama lebih mempersiapkan mental. Yang harus dilakukan adalah mencoba membahas ekspektasi atau harapan. Kenapa? Karena expectation itu kadang-kadang bisa membuat orang berasumsi, membuat orang jadi takut, atau membuat orang jadi berharap lebih. Nah, kita kan nggak mau ya tersakiti oleh ekspektasi. Makanya sebelum melakukan hubungan seks pertama kali harus dibahas sebenarnya yang kamu ketahui atau yang kamu harapkan tentang hubungan seks itu kayak apa sih? Kamu punya gairah seksualnya itu seperti apa? Bisa bertanya, sayang sebenarnya kalau nanti kita menikah, menurut kamu berapa kali sih kita harusnya berhubungan seks gitu? Terus kalau misalnya kamu minta lebih atau aku minta lebih, salah satu udah lagi capek atau lagi nggak mood, enaknya kita ngapain ya yang gitu. Jadi bahaslah hal-hal yang kemungkinan terjadi. Jadi tanya sama pasangan kamu, kalau dia mencintai kamu dan kamu juga mencintai pasangan kamu, ya cobalah diskusikan. Nah, gimana caranya supaya dua-duanya itu bisa bertukar ide gitu tentang salah satunya. Yang saya sarankan adalah selain bertanya ekspektasi juga bercerita mengenai fantasi seksual. Kenapa? Kalau misalnya ini fantasi seksual kan bukan segala sesuatu yang harus banget diaplikasikan. Bisa jadi apa yang ada dalam pikiran kamu. Ketika kamu bercerita mengenai fantasi seksualmu, misalnya, sayang aku ingin bercinta di balkon dong gitu, aku ingin bercinta yang agak-agak mungkin ke gap dong gitu misalnya gitu ya. Terus pasangan kamu menghakimi. Nah, itu biasanya akan menjadi sumber pertengkaran. So, mengetahui dan tidak menghakimi tentang seksualitas dan fantasi seksual pasangan itu akan sangat mempengaruhi kelanggengan rumah tangga ini nantinya. Ya, tadi kan ekspektasi kita udah bahas, fantasi juga kita udah bahas. Nah, sebaiknya persiapan yang selanjutnya dilakukan adalah nanti ya pada saat itu laki-laki tolong jangan terlalu fokus terhadap langsung mau nunjukkan jagonya dia di ranjang seperti apa. Sementara perempuan jangan kebanyakan insecure. Ini makanya gunanya harus tahu zona-zona erotis tubuh sendiri. Jadi misalnya yang aku tuh sukanya tuh dipegangnya seperti ini deh. Atau misalnya yang aku belum tahu tubuhku itu biasanya terangsangnya seperti apa. Kita cari tahu yuk sama-sama. Jadi istilahnya di mapping bareng-bareng. Dengan mapping itu akan membantu kamu mengetahui tubuh dan seksualitasmu. Jadi buat apa diratus lah, apalah ini itulah gitu ya. Kalau kamu nervous bisa minta massage dulu, saling massage. Semakin kamu tahu tentang tubuh pasangan, kamu bisa mapping apa yang bisa membuat dia turn on, apa yang bisa membuat dia terangsang, makin lebih oke loh sebenarnya untuk membuat kenikmatan hubungan seksual meskipun pada malam pertama. Biasanya nervousnya ada, iya betul ada gitu, gak apa-apa juga. Kalau buat saya ya sebenarnya cinta itu yang sesungguhnya adalah ketika kita merasa ringkih dan aman pada saat yang bersamaan. Jadi kita bisa mengungkapkan vulnerability kita, ketidaknyamanan kita pada pasangan. Bisa dengan bilang, yang aku agak nervous nih gimana ya gitu. Nanti mungkin pasangan juga akan bilang, oh ya ampun aku juga loh. Mengetahui bahwa dua-duanya itu memiliki ketakutan yang sama karena ingin berhasil dan sebagainya, itu cukup baik. Saya juga mau kasih tahu ya, khususnya bagi mereka yang baru menikah dan akan menghadapi honeymoon, ya berantem, awkward, kegagalan dalam urusan honeymoon itu, apalagi bagi mereka yang belum pernah tinggal bareng gitu ya, dan belum pernah berhubungan seks sebelumnya juga kadang-kadang bisa aja tuh pada saat honeymoon tuh jadi kisruh gitu. Itu bukan akhir dari segalanya. Dan saya juga sangat-sangat menyarankan gitu ya, pada saat awkward nggak ada salahnya untuk didiskusikan. So akui ya, admit, accept,
sharing dengan pasangan sehingga kalian berdua bisa terbiasa menjadi tim. So don't be worried to be vulnerable in front of your partner. Sakit itu relatif ya, tapi gitu ya, buat setiap perempuan yang memiliki ketakutan bakal sakit pada saat hubungan seks pertamanya, satu, memang relax. Saya tidak berbicara mengenai kasus vaginismus ya. Kalau kamu udah relax apa segala macam tapi tetap kena vaginismus, harus pergi ke dokter. Tapi bagi yang baik-baik saja, tidak ada masalah vaginismus, mungkin gak sih ada kesetnya sedikit, ada sakitnya sedikit karena nervous, atau sudah lama tidak berhubungan seks, atau ini adalah hubungan seks yang pertama gitu ya. Sebenarnya bisa tidak sakit kalau lubrikasinya cukup. Kedua, salah satu preventifnya adalah bisa pergi ya berdua nih ke apotik, pilih gel yang sesuai gitu kan. Ada berbagai macam gel yang basicnya air, basicnya oil dan segala macam. Kalau basicnya oil sih tahannya lebih lama gitu ya, cuma hati-hati ada yang bisa bikin gatel atau enggak, jadi mesti dicoba dulu. Terus yang kedua, kalau misalnya basicnya water itu agak lumayan gitu ya, cuma memang harus sering ditambah terus kalau misalnya udah mulai keset lagi. Kalau saya usulin, kalau bisa jangan terlalu heboh dulu gitu ya. Pakailah yang simple-simple dulu, yang missionary position, tapi yang penting itu terkoneksi. Carilah posisi hubungan seksual yang paling banyak membuat kamu bisa saling lihat-lihatan atau tatapan mata. Dan yang paling banyak sentuhan rangsangan kulitnya. Karena terkoneksi seperti itu, kalian harus merasakan bercinta dan bersenggama pada saat yang bersamaan. Bercinta itu banyak pakai feeling, bersenggama itu nggak perlu pakai feeling banget, tapi dalam sebuah hubungan seks yang satisfying, dua-duanya harus ada gitu. Tujuan seks itu ada 3. Satu, reproduksi untuk bisa punya anak, tapi kalau cuma buat punya anak aja kucing juga bisa, ya kan, pada masa mating season. Yang kedua adalah untuk rekreasi, untuk saling menikmati satu dengan yang lain. Nah, sementara yang ketiga adalah relasi. Jadi kalau bisa dalam hubungan seks tiga-tiganya ini ada. Jadi cobalah pakai posisi-posisi yang lebih terkoneksi, bisa skin of skin touch-nya lebih banyak, dan paling banyak bisa lihat-lihatan. Posisinya apa saya serahkan pada kamu masing-masing. Lubang complicated sebenarnya ya. Pertama gitu, yang paling atas gitu ya, itu sebesar besi jagung, itu ada yang namanya klitoris, yaitu ada tudungnya ya. Kalau misalnya itu dibuka sedikit, itulah daerah rangsang ketika kamu mau memberikan cunnilingus gitu ya. Cunnilingus itu oral seks kepada perempuan, fellatio itu adalah oral seks kepada laki-laki. Nah, cunnilingus dan fellatio ini bisa tricky, terutama ketika akan memberikan oral seks pada perempuan ya. Itu harusnya yang dirangsang itu bagian klitorisnya, sehingga kamu bisa merasakan klitgasm gitu ya. Di bawahnya lagi sedikit ada itu bagian urin. Nah, kadang-kadang kalau misalnya itu dipaksain dirangsang di daerah urin, itu akan sangat-sangat annoying dan tidak nyaman banget buat perempuan yang mendapatkan oral seks di daerah itu. Harusnya di daerah klitoris. Di bawahnya urin sedikit gitu ya, itu ada lubang yang lebih besar, disitulah lubang vagina. Nah, di bawahnya lubang vagina ada daerah antara vagina dan anus yang tipis sekali, itu namanya perineum. Itu juga adalah daerah rangsangan yang cukup luar biasa gitu ya. Tapi hati-hati jangan sampai masuk ke anus. Kenapa? Karena anus itu banyak sekali bakteri yang tidak boleh masuk ke dalam vagina, dan itu yang membuat kadang-kadang perempuan cepat sekali untuk mendapatkan infeksi-infeksi pada vaginanya, dan floranya terganggu yang di dalam vagina dan sebagainya gitu. Jadi supaya tidak salah lubang, pahami gitu ya, lihat dulu bener-bener gitu. Dan para perempuan, saya sangat-sangat sarankan, saya tidak berusaha untuk menjadi jorok, ini adalah cara saya dan gua sehat untuk memberitahu para perempuan untuk lebih paham mengenai vaginanya. Kalau laki-laki kan enaknya kelihatan, dia tinggal buka baju set, oh kelihatan. Kita agak susah perempuan, jadi kita pakai kaca yang kecil aja ya, yang sebesar tangan ini, supaya kita bisa melihat kondisi vagina kita setiap hari. Dilihat, dieksplor, oh saya itu punya klitoris ya gitu, klitoris saya itu kayak gini bentuknya. Nah, saya punya saluran urin, ini adalah vagina saya, ini adalah labia minora saya, ini labia mayora saya. Nah, dengan kita sering melihat, kita akan nyaman dan relatif lebih nyaman terhadap seksualitas kita, terutama terhadap kelamin kita. Jangan sampai pasangan kita lebih sering lihat kelamin kita, sementara kita sendiri enggak. Kira-kira gitu. Jadi Anda bisa jadi tukang parkir sedikit mungkin ya. Yang bukan di situ lubangnya, yang di sini loh gitu. Kenapa? Karena kita juga udah paham tentang vagina kita sendiri gitu.
Saat hubungan seks pertama kali, kalau berdasarkan penelitian saya ya dari tesis S2 saya waktu itu adalah seringnya orang berekspektasi ya ketika seorang laki-laki kepengen banget perform seksual, makanya dia sering nyalain lampu karena dia mau nunjukin, hey aku bisa kungfu panda nih, aku bisa melakukan ini gitu ya. Itu laki-lakinya. Sementara perempuan banyak terokupasi pada pikiran, aduh aku seksi nggak ya, aku oke nggak ya buat dia, aku tahu sih dia menikahi aku, tapi dia seberapa inginnya sih sama aku, gimana sih dia melihat aku. Nah, yang satu sibuk mikirin penerimaan, ya, acceptance, penerimaan pasangan terhadap dirinya dia, butuh afirmasi gitu ya. Yang perempuannya, sementara laki-lakinya juga butuh show off. Afirmasi dan show off itu susah banget ketemu. Ini kesalahan yang paling sering terjadi. Nah, semoga dengan penjelasan saya di Gua Sehat ini akan membantu setiap mereka yang akan menikah dan bertemu di ranjang untuk memberikan apa yang dibutuhkan pasangan. Kalau kamu misalnya kamu adalah perempuan, kamu bisa bilang kepada pasangan kamu, kepada laki-laki pasangan kamu, sayang, aku mau dong dipeluk dulu, aku dicium dulu gitu, aku pengen disayang-sayang dulu sama kamu, sehingga tuh aku ngerasa jadi seksi, ya kan, aman kan, gitu. Dan supaya laki-laki nggak terus langsung wah show off begini, ntar kitanya juga belum in the mood kesana banget gitu kan, kita perlu pelan-pelan dulu, pemanasan dulu, baru akhirnya masuk ke seksnya. Nah, sementara laki-laki juga bisa bilang pada perempuan, memuji perempuannya dengan tulus, you know what, kamu tahu nggak kenapa aku mau menikahi kamu, karena kamu begini misalnya, kamu tahu nggak saat ini kamu tuh terlihat sangat seksi. Of course saya tidak buta bisa melihat lemak-lemak kamu kalau ada gitu ya, tapi tetap aja gitu ya, percaya diri kamu, kenyamanan ini itu akan membuat aku tertarik. Atau bisa aja bilang, kamu tuh ya yang kalau misalnya kamu pakai daster yang ini aku turn on deh, kalau kamu pakai handuk yang putih itu tuh aku nafsu deh, kalau kamu pakai lingerie merah aku langsung pusing misalnya ya. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kamu melihat pasangan kamu seksi, perempuan pasangan kamu seksi, itulah yang harus kamu katakan pada saat hubungan seks pertama, sehingga menghindari kesalahpahaman, asumsi-asumsi yang gak perlu, yang bikin malam pertama jadi gak nikmat. Ada sih kemungkinan sakit, tapi nggak semuanya sebenarnya. Meskipun kamu masih perawan, kalau misalnya kamu sudah siap, nyaman berhubungan seks dan tidak harus berdarah, itu adalah mitos yang terjadi pada zaman Siti Nurbaya. Jadi please, sekarang udah 2021, harusnya kita tidak boleh percaya itu lagi. Pada zaman itu Siti Nurbaya tuh dipaksa untuk menikah, jadi dia kesakitan gitu ya, dia nggak kenalin orang, dia nggak cinta, cuma gara-gara status sosial doang, ya jadilah dia kesakitan. Nah, kamu kalaupun kamu cinta, kamu sayang, apa mungkin nggak sakit? Ya ada kemungkinan, tapi gak yang sakit banget. Paling gregetnya sakitnya itu cuma 1 hari aja, abis itu that's it. Atau cuma malam itu doang, besok paginya juga ya gimana sih, kayak berasa ada sesuatu yang pernah masuk ke situ, dan abis itu juga udah nggak apa-apa kok gitu. Nggak semenakutkan yang kamu kira sebenarnya. Jadi kalau sampai sakitnya berhari-hari, kamu harus periksa ke obgyn, dan atau bisa juga ke ahli kulit dan kelamin gitu. Saya sangat-sangat sarankan kalau misalnya lebih dari seharian itu masih sakit gitu dan masih berdarah, apalagi ya harusnya nggak berdarah yang sampai kayak bleeding gitu kan gitu, seperti kayak mens gitu, itu harusnya nggak seperti itu gitu. Jadi please periksakan.